Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tidak terasa sudah 2 minggu kita tidak bertemu. Mungkin kalian juga sudah merasa bosan. Tapi tidak mengapa. Kita harus tetap stay di rumah agar supaya wabah virus COVID-19 cepat dapat diatasi dan kita akan kembali ke sekolah. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan belajar hari ini yaitu tentang usaha dan energi. Kita mulai dari usaha. Usaha, sering kita mendengar kata usaha. Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang usaha, kita harus mengerti dahulu apa arti dari kata usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha sering diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Sekali lagi, segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Kata kunci di sini adalah dikerjakan. Artinya, usaha identik dengan kerja. Sama halnya seperti saat ini. Pemerintah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah wabah virus COVID-19. Tetapi usaha di sini diidentikan dengan kerja. Kerja yang dilakukan dari berbagai pihak, terutama diharapkan partisipasi oleh seluruh masyarakat, khususnya di kota kita yang kita cintai ini. Di dalam fisika, apa itu usaha? Kita akan lihat. Di dalam fisika, usaha itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Dengan kata lain, usaha itu hasilnya dari perkalian gaya dengan perpindahan. Oke. Jadi, kalau kita identikkan dengan apa yang sering dikatakan, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Di dalam fisika, apakah ini juga berguna? Kita melihat seperti di bawah ini. Seseorang yang ingin mendorong sebuah benda, katakanlah ini sebuah lemari atau apa saja. Orang tersebut mendorong benda tersebut. Jika gaya yang diberikannya lebih kecil dari gaya berat benda tersebut, maka orang tersebut tidak dapat memindahkan benda tersebut. Sehingga dikatakan usaha yang dilakukannya sama dengan nol. Tetapi jika gaya yang diberikan itu lebih besar dari gaya berat benda, maka orang tersebut dapat memindahkan seperti ini. Dia dapat memindahkan benda tersebut sehingga usahanya dikatakan W sama dengan F dikali S. F itu adalah gaya yang satuannya Newton, sedangkan S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Dan usaha yang dihasilkan satuannya Joule. Maka dapat kita simpulkan usaha itu berbanding lurus terhadap gaya. Semakin besar gaya yang diberikan,
maka usaha yang diberikan juga semakin besar. Maka dapat dikatakan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Artinya gaya yang besar, kerja yang akan menghasilkan kerja yang besar, maka hasilnya juga besar. Oke, anak-anakku sekalian, sudah mengerti? Kita lanjut ke hal yang berikutnya. Nah, ini jika gaya yang diberikan itu membentuk sudut. Kita lihat sudut yang dibentuk adalah sudut theta seperti ini. Ini ada bendanya ditarik dengan gaya yang membentuk sudut theta. Sehingga berapa usaha yang dihasilkan? Kita lihat. Kita sudah belajar tentang vektor. Setiap gaya yang membentuk sudut, maka sudut itu akan diuraikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Tetapi dalam hal ini, gaya itu kita uraikan hanya ke sumbu X, karena sumbu X, sumbu Y tidak bisa bergerak. Sehingga yang kita uraikan hanya sumbu X. Kita lihat. Berarti jika ini gayanya, maka diuraikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah F cos theta, karena yang dekat dengan sudut ini adalah sumbu X, maka F cos theta. Ya, ini dia, dan dia berpindah sejauh S. Maka rumus usaha menjadi W sama dengan F cos theta dikali S. Ini berlaku jika bidangnya termasuk licin, tidak ada gaya gesek. Tetapi kalau bidangnya kasar atau lantai kasar, maka ada gaya gesek di sini. Gaya gesek yang berlawanan dengan gaya tarik. Sehingga ada FK di sini. Sehingga rumusnya menjadi F cos theta yang arahnya ke sana berlawanan dengan arah gaya gesek. Sehingga W sama dengan F cos theta dikurang FK dikali S. Ini berlaku pada bidang kasar. FK kita sudah pelajari pada bab sebelumnya, yaitu mu K dikali N. Ingat ya, jangan lupa. Pelajaran yang lalu juga harus tetap diingat untuk dilanjutkan ke pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, anak-anak sekalian, sudah mengerti? Sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke. Ini contoh soal yang pertama. Suatu benda bermassa 4 kg ditarik oleh gaya tetap F sama dengan 50 Newton. Dan ternyata benda tersebut berpindah sejauh 5 meter seperti pada gambar. Ini gambarnya, kita lihat. Ini gambarnya. Dia membentuk sudut 60 derajat. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Oke, ini soalnya. Dari soal ini kita biasakan selalu membuat apa yang diketahui. Kita lihat, diketahui. Di sini dikatakan F-nya 50 Newton. Ini 50 Newton membentuk sudut theta. Di sini theta 60 derajat. Kemudian massanya 4. Tapi dalam hal ini massa itu tidak berguna. Tidak perlu kita pakai karena sudah diketahui langsung F-nya 50 Newton. Tinggal kita harus uraikan karena dia membentuk sudut 60 derajat. Sehingga dari sini kita lihat F cos theta ya. F cos theta dikali S. F-nya 50 sehingga cos theta cos 60 itu setengah. Dari sini tadi sudah kita hitung 50 kali setengah sama dengan 25 Newton. Itu yang kita pindahkan kemari. 25 F cos theta dikali jarak 5
Hasilnya 125 Joule. Mengerti anak-anak? Oke, kalau belum paham, coba diperhatikan lagi ya. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, sebuah massa. Oke, ini ada sedikit kesalahan ya, bukan sebuah massa, sebuah benda. Ya, ini sebuah benda. Oke, sebuah benda bermassa 25 kg didorong dengan percepatan 5 meter per detik kuadrat sejauh 25 meter. Tentukan usaha yang dilakukan. Oke, dari sini kita membuat, diketahui massanya 25 kg. Ini massa 25 kg. Kemudian percepatan, nih percepatannya 5 meter per detik kuadrat dan dia berpindah sejauh 25 meter, S-nya 25 meter. Yang ditanya adalah usaha W. Dari sini kita langsung W sama dengan rumus awalnya F kali S. Dan kita tahu F itu adalah massa kali percepatan, sehingga kita ganti F-nya menjadi M kali A kali S. Sudah ada, M-nya ada, A-nya ada, S-nya ada. Tinggal kita masukkan M-nya 25, A-nya 5, S-nya 25. Dikalikan dapatnya 3125 Joule atau sama dengan 3,125 kilojoule. Karena 1 kilojoule adalah 1000 Joule. Oke nak, sudah mengerti? Oke, ini lihat lagi baik-baik, perhatikan. Oke, caranya diperhatikan. Oke, ya selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang ya sedikit lebih rumit. Tapi mesti gampang lah. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat. Ya, balok pada gambar meluncur pada bidang miring yang licin. Masih lumayan, bidangnya licin, jadi tidak ada gaya gesek. Massa balok 3 kg. Jika balok meluncur sejauh 2 meter, maka usaha yang dilakukan balok adalah, jadi ini balok ini karena ini licin, dia bisa turun, balok ini bisa turun di bidang miring ini tanpa ada gaya, karena dia akan turun akibat gaya beratnya. Ya, jadi dari sini kita mau menghitung berapa usaha yang dilakukan. Oke, kita lihat. Ya, seperti ini. Kita buat dulu garis gayanya. Garis gayanya berarti ada gaya berat nih. Gaya berat yang arahnya selalu menuju pusat bumi, ke bawah. Karena gaya berat itu adalah gaya akibat gravitasi. W sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Nah, ini dia. Jadi gaya berat ini diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu ini kan sumbu Y-nya, ini sumbu X. Jadi karena di sini tetanya, berarti teta ini dipindahkan kemari tuh di sini. Ya, jadi ini sama dengan ini perbandingan sudut. Ya, jadi tetanya di sini. Kalau ini W, berarti yang di sini itu W cos theta. Ya, ingat yang selalu ibu sampaikan. Kalau dekat dengan sudut itu yang cos. Kalau yang jauh sin, maka yang jauh ini W sin theta. Oke, jelas ya. Ini pelajaran yang sebelumnya juga udah. Kemudian tinggal kita hitung berapa sih usahanya. Maka yang mempengaruhi benda ini turun
adalah W sin theta, bukan W cos theta, ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti bidangnya kasar, maka W cos theta ini juga berguna untuk menghitung gaya normal, karena gaya gesek itu berhubungan dengan gaya normal. Ingat kan? Oke, sekarang kita lanjut. Berarti W sama dengan, nah yang menyebabkan turun tadi W sin theta. W sin theta kali jaraknya. Maka W itu M kali G. Massa kali gravitasi. Sin 30 kali S. Kita masukkan angka-angkanya karena angkanya sudah ada semua. M-nya 3, G-nya 10, sin 30 itu setengah, dikali jaraknya 2, sehingga dapat 30 Joule. Oke, ini tentang usaha, ya. Sudah jelas anak-anak sekalian? Kalau sudah jelas, kita langsung masuk ke soal latihan. Oke, nak? Oke, ini soal latihan. Ada 4 soal, ya. Ini kamu kerjakan di rumah dan nanti jawabannya dikirim ke ibu hari ini juga, ya. Soalnya gampang-gampang kok, semua sudah dibahas yang tadi, tinggal kamu mencoba bagaimana mengerjakannya sehingga apapun nanti soalnya kamu bisa mengerjakannya. Oke, nak? Ya, setelah ini kita akan lanjut ke energi. Oke, nak? Sekarang kita lanjut ke energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, energi itu banyak macamnya. Ada energi air, ada energi angin, ada energi suara, ada energi listrik, ada juga energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan lain-lain. Tetapi dalam hal ini yang mau kita pelajari, yang pertama itu adalah energi kinetik. Energi kinetik sering disingkat dengan EK. Ya, EK ini atau energi kinetik ini adalah energi yang disebabkan oleh gerakannya, atau sering kita sebutkan energi karena kecepatan suatu benda. Oke, nak? Jadi rumus energi kinetik itu adalah ini, setengah mv kuadrat. Ada kecepatan di sini, ya. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat, di mana EK itu adalah energi kinetik, satuannya joule, M di sini adalah massa yang satuannya kilogram, V itu adalah kecepatan, satuannya meter per detik, ya. Kemudian hubungan dari usaha terhadap energi kinetik adalah usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Perubahan energi kinetik. Jadi, usaha itu, kita tahu perubahan energi kinetik adalah EK2 atau EK akhir dikurang EK1 atau EK awal. Oke, itu untuk energi kinetik. Yang kedua, kita lanjutkan dengan energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang disebabkan oleh kedudukan atau posisi suatu benda, ya, di mana letak benda tersebut. Sehingga rumusnya M G kali H. H itu adalah kedudukan atau posisi dan tergantung dari gaya berat M kali G, gaya berat suatu benda, ya. Jadi misalnya seperti ini, nih, ada benda di sini, kemudian dia jatuh
dari satu ketinggian mencapai ketinggian seperti ini. Jadi kalau yang ini H1, kemudian yang ini H2, berarti selisih dari H1 dengan H2 yaitu delta H. Ya, kalau kita kembali mengingat ke pelajaran sebelumnya yaitu tentang usaha. Usaha itu adalah kemarin apa? Gaya kali jarak atau perpindahan. Jadi kalau kita masukkan kemari usaha tadi gaya itu gaya berat M kali G ini. Ya, M kali G usaha gaya. Jadi gaya ini dikali perubahan kedudukan delta H. Delta H itu adalah H1 kurang H2. Sehingga dapat kita definisikan usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Usaha perubahan energi potensial. Tetapi dalam hal ini bukan energi potensial 2 kurang energi potensial 1, tetapi EP1 kurang EP2 karena H-nya itu adalah H1 kurang H2. Sehingga ini dapat kita rubah MGH1 ini kurang MGH2. Itulah yang delta H. Oke, jadi dari sini energi potensial itu satuannya joule, massa itu satuannya kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi satuannya meter per detik kuadrat, dan H itu adalah kedudukan yang satuannya meter. Oke nak, itu energi potensial. Sekarang kita lanjut ke energi potensial pegas. Nih, energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu adalah energi yang disebabkan karena perubahan bentuk pegas. Kita tahu ya pegas itu seperti per. Jadi kalau seperti per, kalau ditekan atau ditarik dia mengalami perubahan panjang. Ya, jadi maka rumus energi potensial pegas itu didefinisikan sebagai EPP itu energi potensial pegas adalah setengah F kali delta X, di mana F itu adalah konstanta pegas dikali pertambahan panjang. Jadi kalau kita gantikan F-nya kemari sehingga menjadi setengah K delta X kuadrat. Ini untuk energi potensial pegas. Oke, dari sini kita tahu K itu adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, delta X itu pertambahan panjang, dan F itu gaya satuannya Newton. Oke nak, ya kita lanjut ya. Ada lagi yang namanya energi mekanik. Ya, kalau di sini Ibu tulis hukum kekekalan energi mekanik. Tapi sebelum kita membahas hukum kekekalan energi mekanik, terlebih dahulu Ibu mau sampaikan apa yang dimaksud dengan energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Ya, energi kinetik ditambah energi potensial. Artinya setiap energi mekanik selalu itu merupakan gabungan energi kinetik dan energi potensial. Dan hukum kekekalan energi mekanik artinya kita tahu energi itu bersifat kekal. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi energi itu hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sehingga energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Coba kita lihat pembuktian bahwasannya energi itu bersifat kekal. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya. Kita lihat ini ada sebuah bola yang dijatuhkan dari satu ketinggian tertentu. Kemudian dia mencapai ketinggian di sini. Jadi kalau kita anggap ini 1, di sini kedudukannya 2. Maka kedudukan 1 ini kita ambil hanya 1,
kedudukan 2 ini H2. Kalau gini kita perhatikan, bola ini jatuh, berarti kecepatannya 0 karena dia jatuh tanpa kecepatan. Berarti di sini energi potensialnya maksimum karena dia paling tinggi. Tetapi energi kinetiknya 0 karena kecepatannya 0. Kemudian seiring dengan dia bergerak, energi potensialnya akan berkurang, tetapi energi kinetiknya bertambah. Tetapi jumlahnya akan tetap sama. Jumlah energi mekanik di sini akan sama dengan mekanik di sini, akan sama sampai di bawah. Jadi kalau di sini energi potensialnya besar, energi kinetiknya yang 0. Di sini sampai di tanah energi potensialnya yang 0 karena ketinggiannya sudah 0. Tetapi energi kinetiknya yang maksimal. Ngerti ya nak ya? Artinya energi itu tetap kekal. Di sini jumlahnya akan sama dengan di sini, akan sama dengan di sini. Yang berubah hanya energi potensialkah atau energi kinetikkah. Ya. Dari sini kita lihat rumusnya EM1 sama dengan EM2. Di mana energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Dan kita tahu di sini energi potensial 1 itu M kali G kali H1 ditambah energi kinetik 1 berarti sama dengan 0. Kalau dia pada ketinggian awal jatuh. Ya, tapi kalau kita belum tahu berapa, kita tak masukkan setengah MV1 kuadrat. Di sini juga MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Dari sini karena masanya bendanya sama, M-nya bisa kita coret sehingga yang tinggal GH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan GH2 ditambah setengah V2 kuadrat. Oke nak, sudah mengerti? Kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, batu bermasa 1 kg jatuh dari balkon setinggi 8 meter di atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, tentukan kelajuan batu saat menyentuh tanah. Oke, itu soalnya. Dari sini kita buat penyelesaiannya. Yang pertama, selalu kita buat apa yang diketahui. Kita lihat dari soal di atas, kita usahakan selalu membuat gambar ilustrasi terlebih dahulu sehingga kita gampang untuk menghitungnya. Jadi kita buat, katanya tadi ada sebuah batu yang bermasa 1 kg, berarti M sama dengan 1 kg. Ya, ini M sama dengan 1 kg. Kemudian jatuh dari ketinggian 8 meter dari sebuah balkon. Kita anggap ini balkon ketinggian 8 meter. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat. Dan dia sampai ke tanah. Ya, sampai ke tanah di titik B. Dari sini kita buat berarti VA di sini sama dengan 0 karena dia jatuh. Ingat pelajaran kita sebelumnya tentang gerak jatuh bebas. Kalau jatuh berarti kecepatannya 0, beda dengan dilempar. Kalau dilempar ada kecepatannya. Tapi karena dia jatuh, maka kecepatannya sama dengan 0 di sini ya. Jadi kemudian yang ditanya itu apa? Yang ditanya berapa kecepatan di titik B atau VT-nya berapa di sini. Oke, nak? Jadi dari sini supaya gampang kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, oke, kita lihat di sini energi mekanik di titik A akan sama dengan energi mekanik di titik B. Kita masukkan rumus energi mekanik. EKA tambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. Dari sini EKA itu setengah MVA kuadrat. VA-nya 0. Sehingga dari sini langsung kita buat 0. Tambah energi potensial M kali G kali HA.
sama dengan setengah mvb kuadrat, rumus energi kinetik, tambah mg kali hb. Oke, dari sini kita masukkan angka-angkanya. M-nya 1, G-nya 10, HA 8, ini tadi HA 8. Kemudian sama dengan setengah M-nya 1, VB kuadrat, tambah M-nya 1, G-nya 10, HB-nya 0. Karena sudah sampai di tanah. Oke, kita kalikan 1 kali 10 kali 8 itu 80. Kemudian setengah VB kuadrat. Sehingga dari sini kita kalikan 80 kali 2 160 VB kuadrat, dan dapatlah VB akar 160. Akar 160 itu sama dengan 16 kali 10. Akar 16 itu 4, sehingga dapat 4 akar 10 meter per detik. Itulah VB-nya. Oke, ngerti nak? Oke, kalau sudah ngerti, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Bola bermasa 0,5 kg jatuh bebas dari posisi A seperti pada gambar. Saat di B, EKB sama dengan 3 EPB. Tentukan kecepatan bola di titik B tersebut. Jadi bolanya jatuh dari ketinggian 3,2 meter. Dan pada saat di B, EKB, energi kinetik di B, itu sama dengan 3 kali energi potensial di B. Itu kata kuncinya. Oke, kita buat apa yang diketahui. Ini yang diketahui ya. HA-nya 3,2 meter, M-nya 0,5 kg, EKB-nya sama dengan 3 EPB, G-nya sama dengan 10 per meter per detik kuadrat. VA-nya 0 karena jatuh tadi ya. Ditanya berapa VB, berapa kecepatan di VB. Oke, tetap kita pakai hukum kekekalan. Oke, hukum kekekalan energi mekanik. EMA, energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. EKA tambah EPB sama seperti yang tadi, sama dengan EKB tambah EPB. EKA itu 0 karena kecepatan di A-nya 0. Tambah MGHA sama dengan EKB, kita ganti. Tadi dikatakan EKB itu sama dengan 3 EPB. Maka kita ganti 3 EPB tambah EPB, sehingga masukkan angkanya 0,5 kali 10 kali 3,2 sama dengan 3 tambah 1 4 EPB. Ini kalikan dapat 16 sama dengan 4 EPB, sehingga EPB sama dengan 16/4 sama dengan 4 Joule. Itu masih EPB. Yang ditanya adalah kecepatan di B. Sehingga kita tinggal masukkan. Tadi EKB itu sama dengan 3 EPB. Gantilah EKB menjadi setengah MVB kuadrat. Sama dengan 3 EPB-nya 4. Masukkan. Sehingga dari sini kita dapat 3 kali 4 itu 12. Setengah ini kita kalikan, pindah dikali. Dan M-nya 0,5 dibagi. Jadi 12 kali 2, 24 bagi 0,5 jadi 48. Sedangkan itu masih VB kuadrat. Maka VB-nya akar 48. Sama dengan 48 itu 16 kali 3. Akar 16, 4. Di dalam akar 3. Sehingga 4 akar 3 meter per detik. Oke nak, ini coba perhatikan baik-baik. Sudah mengerti ya, nggak ada yang susah kan, gampang, semua tetap dimasukkan ke hukum kekekalan energi mekanik. Oke nak, ya saya berharap
kalian semua dapat mengerti dan kerjakan soal yang sudah saya berikan tadi. Semoga semua dapat mengerjakannya dengan baik. Dan apabila anak-anak sekalian butuh untuk diskusi, ya, boleh menghubungi Ibu di nomor ini 0812 630 69268. Oke nak, 0812 630 69268. Terima kasih. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua sehingga kita dapat segera bertemu kembali.